Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas emas, oil, dan juga saham farmasi. Langsung saja ke saham pertama, PSAB yang ditutup di harga 472 terkoreksi 1,66%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya PSAB akumulasi walaupun tipis. Kita lihat dulu harga XAU. XAU-nya biasa aja nih. Ya, ribbon tipis saja nih. 0,21%. Yang naik tuh, yang signifikan tuh oil. Dan gimana untuk PSAB? PSAB jebol 500 tuh indikasi lemah. Tapi siapa tahu hari ini balik ke arah ya. Kita lihat dulu respon market. Kalau candlenya solid, hari ini bullish engulfing berarti ya minimal 494 lah. Nah, kenapa? Karena harus menutup candle minggu lalu hari Jumat. Berarti berapa naiknya? Ya minimal 492. Candle bullish engulfing menarik nih. Kita lihat ya, hari ini dulu, lihat respon market dulu. Support kuatnya ya 400. Gapnya ini. Tapi kemungkinan besar kalau memang sentimen perang tuh masih berlangsung, bisa balik arah. Hari ini bisa rebound. PSAB. Kita lihat ya, tapi ini kembali lagi disclaimer. Bapak Ibu perhatikan, saat dia koreksi juga low volume. Saat membentuk candle merah, volumenya kecil. Saat membentuk candle hijau, volumenya besar. Cuman hati-hati juga, jangan terlalu terfokus ke low volume ini. Saja low volume terus turun, itu sering juga terjadi. Fokus ke trading plan Bapak Ibu. Kalau benar Bapak Ibu sudah cut loss, ya bener aja, udah nggak salah. Gak ada yang salah di market. Salah dong kalau dia naik lagi, rugi dong. Kalau tahu gitu kan saya hot. Tahu gitu lagi ya. Market tuh memang gitulah cara market memainkan psikologis Bapak Ibu. Karena tahu gitu, berharap. Makanya banyak yang nyangkut kan. Lihat aja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, coba Bapak Ibu catat. Nggak usah dibeli sahamnya. Kalau Bapak Ibu ketemu saham, disupport Bapak Ibu mau beli, ya nggak usah dibeli. Bapak Ibu catat saya beli misalnya. Misalnya PSAB di 500. Cut loss. Nanti catat lagi. Beli di support. Walaupun nggak beli beneran real, catat beli. Lihat plannya. Gimana? Kalau menurut saya yang sepengalaman saya itu 10 kali jebol support itu maksimal 3 kali yang naik lagi. Selebihnya terus turun. Makanya banyak yang nyangkut. Kenapa? Karena mereka ingatnya yang 3 kali itu aja naik. Mereka nggak ingat. Lupa. Atau yang 7 kalinya itu. Makanya banyak nyangkut. Karena berharap esokannya naik atau lusa naik. Ternyata nggak naik-naik terus turun. Akhirnya nyangkut ya. Nah itu. Yang diingatnya yang naik aja, yang turunnya nggak diingat, yang banyak lebih turunnya itu. Biasanya ya. Tapi kita lihat hari ini PSAB. Kalau dia tembus 494 harusnya bagus. Tapi harus naik berapa? 4%-an. Ya. Lanjut. Archie yang ditutup dengan 655 menguat 9,16%. Asing. Net sell. Kalau bukan responnya Archie. Akumulasi. Archie masih bagus ya. Wah rally terus nih Archie. Gak bisa dipegang lagi udah nih. Maksudnya gak bisa dipegang. Maksudnya nggak bisa dibeli, bukan nggak bisa dipegang ya. Yang baru, yang dari bawah ya untung banyak lah. Nih, kenapa? Kalau misalnya beli yang mulai dari sini nih, dia sideways, pas kebetulan analisanya, oh ini resisten kuat, udahlah plannya beli, cut lossnya juga nggak dalam, rally panjang kan, dan dikasih nggak mengganggu psikologis koreksi tipis, aman. Habis itu naik koreksi tipis, aman. Nggak jebol 480, naik lagi, aman. Nah di sini tinggal Bapak Ibu seperti apa? Apakah nanti gagal bertahan di atas 600 baru TP? Atau seperti apa? Ya, kalau trennya kalau melihat volume ya masih ke atas. Jadi itu aja dulu untuk Archie. Target Archie selanjutnya kalau melihat pola cup and handle-nya ini targetnya ya 750. Minimal ya, minimal akan disentuhnya. Lewat enggaknya ya kita nggak tahu. Pas kebetulan tuh resisten kuat, wah mau deket all time high-nya pas IPO-nya ya. Archie di 2021. Nah, ke situ arahnya. Narik nih bisa all time high nih kalau dilihat dari volume. MACD juga go down cross arah atas. Jadi oke nih untuk Archie ya, nggak dikasih koreksi ya. Kemarin sideways trend pendek ini malah langsung gas ke atas ya. Jadi itu aja dulu untuk Archie. Lanjut. Harta yang ditutup dengan 625 terkoreksi 0,79%. Asing. Net sell. Kalau bukan responnya Harta di distribusi. Langsung saja ke teknik Harta masih bisa lah. Kalau Bapak Ibu mau. Saya gambar ulang aja nih biar rapi. Supportnya Bapak Ibu pakai bisa 5
590, 570 support. Itu harus dijaga tuh. Ya, resistennya Bapak Ibu bisa pakai 700, 725. Nah, ini antara double top nantinya ya. Jadi saat ini harta harusnya sih masih menarik, apalagi kalau candle hijau hari ini tembus resisten minor. Berapa? 650. Nah, resisten minor ini ditembus 655 ke atas lagi. Bisa jadikan candlenya nanti morning star. Kalau candlenya solid hijau tembus 650 bagus. Berarti harus naik berapa? 4% lebih. Kita lihat ya. Hari ini untuk harta boleh beli nggak sekarang? Tergantung Bapak Ibu. Ya, kembali lagi ya skenario masing-masing. Supportnya Bapak Ibu bisa pakai 580 aja. 580, 575 itu. Itu harus dijaga. Itu aja untuk harta. Lanjut. NICL yang ditutup di harga 1100 menguat 1,85%. Asik net buy. Kalau semuanya NICL didistribusi. NICL bagi dividen ya kemarin. Ex-date-nya hari ini tapi dividennya kecil cuma 1%. Mudah-mudahan naik ya. Saat ini memang lagi nanggung harganya. Support kuatnya ini tutup aja lah. Gak pakai lagi nih. Support kuatnya pakai 1000. Jebol itu downtrend. Tapi karena kalau nggak salah mau raisu ya. NICL. Kan nggak tahu kapan nih. Coba cek dulu ya. Belum ada info ya raisunya. Ini baru info dividen aja nih. 20 Juni dan 23 Juni ex-date 15 per lembar saham. 1% lebih aja. Jadi wait and see dulu untuk NICL. Kita lihat respon market dulu hari ini ya. Sepertinya sih masih lemah ya. Mudah-mudahan swing low-nya maksimal di 1980 baru bangkit. Bisa seperti itu kan? Kita lihat dulu respon market NICL. Lanjut. DKFT yang ditutup di harga 424 terkoreksi 7,82%. Asik net sell. Kalau bukan responnya DKFT didistribusi. DKFT jebol belum menarik menurut saya ya. Tapi dia kemarin mantul dari 400. Langsung saja ke teknikanya NICL. Langsung saja ke teknikanya DKFT mantul dari 400-an ya. Ya level psikologis. Jadi saat ini tanggung lagi harganya ya. Dilema lagi nih kalau baru mau beli. Kalau kemarin Bapak Ibu nekat beli di 410 ke bawah itu. Jadi lebih wait and see dulu lah DKFT. Kita lihat respon market. Saya biasanya harga nanggung seperti ini saya lihat respon market. Kalau bagus baru entry. Karena di harga berapapun tuh sebenarnya bisa entry. Tapi lihat respon market dulu. Buying powernya bagus nggak? Kuat nggak? Kalau kuat entry. Walaupun memang nggak 100% benar ya. Walaupun buying power kuat. Tiba-tiba tuh bisa kempes di tengah jalan. Ya nggak selama juga. Jadi saat ini DKFT wait and see dulu. Kalau nekat ya itu tadi aja. Jebol berapa? 396 buang untuk DKFT. Pandangan board net trader seminggu ke depan DKFT kemana? Tetap sideways. Tetap akan bertahan di atas 400. Peluang besar bertahan di atas 400. Ya. Walaupun MACD dead cross dan bearish divergent. Harga sahamnya naik, MACD-nya turun. Dan dead cross. Nah itu konfirmasinya berapa? 400. Jebol gagal. Tapi kalau saya lihat bertahan DKFT di atas 400. Itu lanjut. Wins yang ditutup di harga 404 menguat 1%. Asing net sell. Kalau bukan responnya wins akumulasi. Wins bagus. Pokoknya wins ingat Bapak Ibu jangan jebol 390. Wins ini kan saham oil. Nah oilnya menguat nih. Tadi oil sempat naik ya. Mungkin bukaan jam 4 subuh apa ya jam 5 subuh tadi. Dia naik sampai ke high-nya hari ini 78. Berarti naik berapa tuh? Dari kemarin 73 ke 78. 5% ya? Itulah. Terus dia turun. Ya menarik oil. Cuman kalau menurut saya oil nggak akan konsisten bertahan selalu uptrend. Nanti setelah perang habis turun lagi oil. Itu. Jadi manfaatin ya follow the trend. Saham-sahamnya. Kalau sudah oil turun ya Bapak Ibu harus jagain profitnya ya. Jangan sampai udah profit 10-20% balik BP itu keterlaluan kalau seperti itu ya. Kecuali Bapak Ibu memang time frame-nya lama. Oh saya sudah baca fundamental. Misalnya wins Bapak Ibu profitnya 20%. Saya harganya saat ini di 400 Bapak Ibu profitnya 20%. Saya sudah baca fundamentalnya. Sudah melihat kalau wins nih di bawah harga wajar. Jadi perkiraan harga wajarnya tuh di 700-an. Seperti itu ya misalnya. Ya udah nggak masalah. Karena Bapak Ibu percaya punya conviction, punya analisa ya udah. Balik BP dari 10-20% balik BP ya silakan. Tapi kalau Bapak Ibu nggak punya apa-apa, plannya
cuman pakai feeling atau ikut rekomendasi, 10% itu Bapak Ibu bisa dapat, udah bagus. 6% pun udah bagus. Jangan sampai balik BEP. Tapi gimana kalau naik lagi, rugi dong. Susah kalau kayak gitu Bapak Ibu. Percaya aja. Bapak Ibu tuh kalau dapat 5-10% sehari seminggu itu udah bagus. Apalagi cuman modal rekomendasi kan. Modal feeling doang. Itu udah jagain. Apalagi kalau dari 20% balik ke BP itu berarti Bapak Ibu terlalu berharap. Atau gini mungkin. Merasa rugi. Tahu gitu CTP 20%. Jangan dipikirin yang 20% yang tadi. Pikirin yang profit yang pasti bisa direalisasi. Tinggal open posisi sell. Langsung profit tuh ya Bapak Ibu. Apalagi kondisi sekarang Bapak Ibu tuh susah untuk mencari profit cepat besar. Ya idealnya di 3-5% itu udah sangat bagus lah. Kalau Bapak Ibu bisa dapat 1-2 hari seminggu itu ya. Pokoknya jangan ya. Tapi saham yang lain banyak naik tinggi. Coba lihat Bapak Ibu gain loser harian tuh. Mana yang banyak yang naik tinggi, apa yang naiknya rata-rata di 5%-an. Hati-hati. Kalau kempes ya sayang. Itu ya. Jadi oil kita kembali lagi ke Wins. Wins ini saham oil yang belum naik tinggi. Kenapa? Dia baru breakout. Ini menarik dan risknya kecil. 4% aja kalau Bapak Ibu mau. 4,4% target reward nih. TP1 nih langsung pas banget nih. Nih dulu kami juga beli nih. Januari itu. Take profit habis itu turun. Nah ini kan rugi nih. Bayangin kalau berharap ke TP2 sudah di TP1. Dapat 12% atau jelek-jeleknya sisa 4% aman. Kalau enggak baru 6 bulan ke depan baru dapat profit lagi kan? Itu. Nah ini peluangnya kemana? Ya ke atas. Ini nanti jadi pola bisa important shoulder. Seperti ini. Kuncinya jangan jebol 390. Wins ya. Tapi disclaimer analisa kembali. Lanjut. KF yang ditutup dengan 675 terkoreksi 0,73%. Asing net sell. Kalau dibakar semuanya KF. Kalau dibakar semuanya KF didistribusi. KF sentimen COVID hilang lagi ya. Tapi ya bisa dibilang uptrend. Supportnya Bapak Ibu pokoknya ingat KF 600 jangan jebol. Kalau jebol udah downtrend lagi. Ya pokoknya kalau mau uptrend harusnya dia nggak jebol 600. Kunci KF itu. Lanjut. IRA yang ditutup dengan 434 terkoreksi 3,12%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya IRA akumulasi tipis. IRA aduh jebol ya. Jelek IRA saat ini. Jadi wait and see dulu. Gak menarik. IRA nunggu di bawah jam 400 sekalian. Ya udah gagal nih. 4 breakout kan. Sideways trend. Nah ini Bapak Ibu. Sideways trend pendek dan koreksi volume kecil. Jangan terkecoh. Kalau Bapak Ibu, waduh koreksi volume kecil. Aman dong masih bisa naik. Nah ini lihat. Iya mudah-mudahan kalau bisa naik dari 420 atau 400. Kalau nggak naik-naik. Lama akan nunggu waktunya. Mending kalau saya ya saya cut loss. Cut loss saja mungkin 4%, 5%. Udah. Tapi jadi itu untuk IRA. Ya wait and see. Lanjut. Pipa yang ditutup dengan 234 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan semuanya pipa didistribusi. Pipa waduh jelek juga pipa. Jebol gagal bertahan di atas 250 gagal. Wait and see dulu. Nawar di bos kalian di 200 saja. Kalau pandang saya nawar di 200 atau kalau dia balik ke atas 250 baru entry. Atau minim. Nih kalau mau trading pendek 220 tuh buy, jebol 216 buang. 3% koreksi buang dari 220. Udah. Kalau mau trading jangka pendek siapa tahu dia sideways. Ya. Untuk pipa. Lanjut. Sido yang ditutup di harga 490 terkoreksi 0,4%. Asing net sell. Kalau dibuka resmanya Sido didistribusi. Sido downtrend udah jebol 500 jadi wait and see aja dulu untuk Sido saat ini ya. Belum menarik. Kalau untuk trading jangka pendek juga nggak menarik. Kalau untuk jangka menengah gimana? Kalau untuk investasi menurut saya bagus. Sabar. Kuncinya sabar ya. Masa ini kembali ke ini masih menarik nggak? Masih. Ya, hold aja Bapak Ibu. Kalau untuk Sido jangka menengah, jangka panjang sih bagus. Ya. Tapi kalau untuk jangka pendek jangan dulu. Wait and see. Ya, itu aja dulu untuk Sido. Kesempatan Bapak Ibu ini kembali lagi ke fundamental, ke under value-nya lagi.
Di bawah 500 tuh under value Sido. Coba Bapak Ibu cek aja. Ya, tuh. Untuk Sido yang terakhir KLBF yang ditutup di harga 1500 terkoreksi 0,95% asing net sell. Kalau di Bokas banyak Sido. Kalau di Bokas Marinya KLBF akumulasi. KLBF bagus. 2,5% koreksi buang aja lah. Kalau KLBF bagus, ada akumulasi juga. Cuman kemungkinan besar Jumat kemarin tuh rebalancing. Ya, kita lihat aja dulu. Potensi ada teknik rebound bisa, cuman nggak tinggi. Kalau seperti KLBF ini nggak akan tinggi. Kalau Bapak Ibu berharap 10% kayaknya berat. Kalau cuman di bawah 5%, seminggu mungkin dapat 2-3% ya. Menurut saya, tapi ini kembali lagi disclaimer. Untuk KLBF. Itu aja. Jadi kesimpulannya mana nih? Saham-saham oil lah, saham-saham emas mampatin jangka pendek aja ya. Mampatin jangka pendek. Itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.